10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan, shalom. Saat ini kita akan persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, untuk sore hari ini kami datang, kami mau menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala berkat-Mu Tuhan, yang kami terima, yang terus kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus mau melihat mujizat-Mu Tuhan. Kami terus mau melihat kuasa yang dahsyat dari-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Naikkan syukur kami, kami naikkan sembah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadi pemenang, dia
saja yang dapat kalahkan aku. Kau beriku kemenangan. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar pasti terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar selalu terjadi atas gereja-Mu. Kami percayakan firman-Mu, Tuhan. Kami percaya janji-Mu, Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu. Haleluya. Dengan kesungguhan hati kami mau nyatakan, ku percaya. Ku percaya firman-Mu. Ku percaya janji-Mu. Kami percaya kuasa-Mu. Percaya kuasa-Mu. Mujizat besar pasti terjadi. Kami percaya firman-Mu. Ku percaya firman-Mu. Bahkan kami percaya janji-Mu, Tuhan. Ku percaya janji-Mu. Ku percaya kuasa-Mu. Mujizat besar pasti terjadi. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar pasti terjadi, Tuhan, dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami, Tuhan. Kami nyatakan, ku sorak haleluya. Mujizat besar, amin, selalu terjadi atas gereja-Ku. Ku nyanyi
mujizat besar Tuhan pasti terjadi atas hidupku. Amin, amin. Kami mau nyatakan, kami deklarasikan Tuhan. Yes. Shalom jemaat keluarga Allah, Bapa kita punya hati revival, maka kita pun juga harus terima impartasi hati revival yang terbakar untuk revival. Mari kita simak dulu Revival News minggu ini. Jangan melewatkan berkat Tuhan yang akan dicurahkan saat kita taat melakukan perintahnya dalam hal persembahan persepuluhan. Persiapkan dengan baik persembahkan untuk minggu depan. Kami mendorong saudara untuk memberikan persembahan secara non-tunai karena lebih praktis, aman, dan bersih. Saudara bisa menggunakan internet banking, PayPal, aplikasi dompet online di HP atau gadget saudara, atau bisa juga melalui website serta transfer ATM. Informasi nomor rekening Keluarga Allah Global selengkapnya dapat saudara baca di gbika.org/persembahan. Puji Tuhan, Keluarga Allah Peduli bangkit dan menjadi terang. KA Peduli sudah memberikan bantuan anak asuh bagi jemaat dan lingkungan. Sukacita besar bagi keluarga Allah bisa menjadi saluran berkat. Bagi saudara yang rindu ambil bagian menjadi berkat bersama Keluarga Allah Peduli, saudara bisa menyalurkan bantuan dana melalui BCA Cabang Purwosari dengan nomor rekening 3920336.000 atas nama GBI Keluarga Allah dengan keterangan anak asuh. Taburan saudara sangat berarti bagi generasi penerus bangsa. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tuhan mau kita bangkit untuk menjadi penuai di ladangnya. Untuk itulah, gereja membuka kelas pelatihan KKS yang diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut di WA nomor 0857 0243 8624 atau melalui call center di 0899 789 5000. Haleluya! Gereja kita sudah menjadi berkat luar biasa buat lingkungan. Kami atas nama juga Kelurahan Kepatihan Kulon juga mewakili pemerintah Kota Surakarta sangat berterima kasih kepada Gereja Keluarga Allah, terutama Bapak Ubaja yang sudah menyediakan tempat buat vaksinasi ini. Jadi ini luar biasa, sangat memberkati, terutama buat masyarakat di lingkungan sini. Semoga ke depan tempat ini juga dipakai lagi untuk program atau kegiatan vaksinasi yang mungkin yang lebih banyak orangnya. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak Lurah
Ya, Pak Lurah ini luar biasa. Ya, terus kita kerjasama supaya gereja dengan pemerintah bisa jadi abdi bagi kebaikan masyarakat. Ya, sehingga hadiran kita di sini makin berguna. Ya, Tuhan berkati kita semua. Setelah vaksin pertama, kemarin hari Rabu tanggal 22 September, kembali gereja menjadi terang dengan menyediakan tempat untuk vaksin kedua. Mari saudara, kita juga harus bangkit dan menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan kita. Salam kasih keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati. Miliki hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kembali ke kasih-Mu yang mula-mula. Menemukan bahasa kasih Tuhan. Manifestasi kasih Tuhan di dalam hidup kita. Perintah Tuhan yang paling utama adalah kasihilah Tuhan. Tuhan mau kita menjadi sahabat-Nya. Milikilah hubungan yang dekat dan karib dengan Tuhan. Ikutilah tema khotbah Love God with Passion selama bulan Oktober di GBI Keluarga Allah. Demikian Revival News minggu ini. Bangkit, bersiaplah dipakai Tuhan untuk menyalakan kembali api revival dimanapun kita sudah ditempatkan. Tuhan Yesus memberkati. Waktu itu saya benar-benar dalam posisi yang sangat kecepit ya saudara, karena hutang-hutang yang saya alami itu tagihan harus dibayar. Tagihannya luar biasa banyaknya. Akhirnya saya teriaknya sama Tuhan. Saya benar-benar minta ampun Tuhan, kalau bukan Engkau yang nolong siapa Tuhan, gak ada Tuhan. Waktu itu ada program doa puasa Paskah saudara, nah saya ikuti. Kemudian Tuhan itu seperti mencelikkan saya saudara, bahwa apa yang difirmankan, apa yang dikhotbahkan Bapak Gembala itu harus saya tangkap lebih lagi. Satu itu, kedua saya diingatkan lagi, kalau kamu menerima gembalamu sebagai nabi, maka upahmu juga akan sebagai nabi. Wow, saya bertobat saudara. Waktu itu kan pandemi ya saudara, jadi dulu kalau kita sering janji iman, tiba-tiba berhenti gitu loh. Sehingga saya itu tidak pernah nabur lagi. Saya bersyukur ya punya gembala sidang luar biasa, punya ibu gembala yang luar biasa, sehingga hak cuti itu tidak dikurangi sedikit pun gitu loh. Nah saat itu tuh saya seperti ini loh, saat saya gini, Tuhan aku ini selama ini di rumah, pandemi di rumah, aku merasa seperti cuti gitu loh. Kayaknya aku gak merasa berhak untuk menerima uang ini gitu. Kemudian sudah Tuhan, aku kembalikan saja untukmu Tuhan. Sepertinya saya gak berhak gitu loh. Akhirnya saya kembalikan. Saya tidak lihat jumlahnya berapa. Saya masukin amplop lagi, saya kembalikan. Pokoknya Tuhan, ini bentukku, cintaku padamu gitu. Saya cuma gitu aja saudara. Nah, selama beberapa hari itu terjadi itu saudara, tidak bisa membayar cicilan itu saudara. Sehingga saya benar-benar drop, karena yang namanya debt collector itu kan nggak pernah bisa berhenti saudara. Karena ya memang itu tugasnya dia. Bagaimana caranya supaya debiturnya ini membayar. Saya dikasih waktu hanya 2 hari saudara. Akhirnya Senin itu kita ketemuan, dia di rumah. Dia ngomong, Bu 2 hari lagi, kalau enggak barangnya saya ambil. Saya ya ngomong ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena waktu itu kan masih doa puasa ya saudara. Jadi saya di rumah waktu itu, pokoknya saya istilah wong Jawane ndelosor tenan ning Tuhan. Minta tolong tenan mbek Tuhan. Tuhan, kalau bukan Kau yang nolong siapa? Akhirnya jam berapa ya?
saya jam 2 itu ditelepon teman saya. Teman saya itu ya lama nggak ketemu gitu ya. Memang akhir-akhir ini agak ngontak sama saya. Dia ngomong lagi, dia waktu saya sama debt collector tuh dia sempat WA lagi apa gitu. Tak tunjukin fotonya, jebret, tak kirim nih lagi di apeli debt collector. Aku bisa ketemu kamu yuk ke satu tempat kita ketemuan gitu. Saya ketemuan di satu tempat, kita ketemu. Ternyata teman saya itu nggak datang. Tapi yang datang itu suami dan temannya. Dia ngomong, ini saya dititipi istri saya. Saya tuh sempat kaget, saudara. Karena selang berapa lama itu teman saya tuh WA saya. Itu uang sejumlah sekian, bayarkan semua ke debt kolektornya, ke tempat kamu utang itu. Jadi teman saya itu waktu itu membayari hutang saya itu lunas, saudara. Kalau di total uangnya itu bisa beli buat 5 motor. Jadi itu benar-benar pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dia juga bilang kalau saya tidak digerakkan Tuhan, saya pun tidak akan menolong kamu. Jadi mari saudara, Tuhan itu mujizat tuh masih tetap ada. Kalau kita tuh mau benar-benar mengandalkan Tuhan. Kalau saya sudah ngalami, saya percaya setiap pergumulan kita tuh Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menjawab. Tidak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Let the fire fall. Biarkan apinya turun. Tuhan kita adalah the God of revival. Kita harus terima impartasi hati revival. Jangan sampai jadi orang yang gagal menangkap isi hati Tuhan. Janganlah terlalu fokus pada diri sendiri. Fokuslah pada kerajaan Allah. Banyak orang apinya padam karena tidak membereskan kekecewaan. Saatnya kita bangkit untuk siap dipakai Tuhan, mengobarkan api revival. Api kebangunan rohani. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Haleluya. Selamat datang, selamat beribadah bagi yang beribadah secara onsite maupun secara online ya di ibadah Sabtu spesial Keluarga Allah. Hari ini saya mau menyambut saudara yang baru pertama kali beribadah secara onsite dan online. Onsite dulu ya. Adakah saudara yang baru pertama kali beribadah secara onsite? Jika ada, lambaikan tangan saudara. Lambaikan tangan saudara, bisa bangkit berdiri. Karena kami rindu ingin mengenal Anda lebih jauh lagi. Dan bagi saudara yang baru pertama kali beribadah secara online melalui channel YouTube Keluarga Allah, saudara bisa men-scan QR Code yang ada di gadget Anda. Atau juga bisa menghubungi call center di 0899 789 5000. Karena kami rindu ingin melayani Anda lebih baik lagi. Atas nama Bapak Gembala Sidang, Bapak Obadya Tanto Setiawan, beserta seluruh hamba Tuhan dan pelayan Tuhan di tempat ini, kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Dan kami tunggu minggu depan Anda kembali beribadah bersama kami. Haleluya. Nah, saudara, minggu kemarin kita sudah belajar tentang firman, yaitu sewaktu api cinta kita kepada Tuhan, maka melahirkan api-api yang lainnya. Salah satu adalah api kasih, tabur kasih. Nah, kini saatnya saya mengajak saudara semua tabur benih profetik terbaik di rumah Tuhan. Siapkan taburan persembahan saudara. Bagi saudara ingin menabur secara langsung, saudara bisa masukkan ke dalam amplop dan bisa dimasukin di kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Dan bagi saudara yang ingin menabur secara non tunai, saudara bisa mentransfer di rekening-rekening yang ada tertera di layar gadget Anda. Atau saudara juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar gadget Anda. Nah, kini saatnya kita berdoa untuk taburan terbaik kita. Siapkan hati, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur
pada sore hari ini kami dapat kembali beribadah, kembali bersukacita, kembali lagi menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan anak-Mu ini yang sudah menabur dengan penuh sukacita Tuhan. Tuhan, kami percaya Kau yang sucikan dan kuduskan taburan kami ini agar layak Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan, kami percaya dan sungguh-sungguh percaya taburan kami tidak akan sia-sia. Bahkan Engkau akan melipat gandakan 10 kali lipat, 30, 50, bahkan 100 kali lipat ganda Tuhan. Tuhan, berkati tangan-tangan yang telah memberikan ini dengan penuh sukacita. Jika hari ini mereka sakit Tuhan, kami percaya bilu-bilu-Mu yang telah menyembuhkan mereka Tuhan. Jika hari ini mereka mengalami masalah keuangan, hutang-hutang, hari ini juga Tuhan, Kau yang lunasi semua hutang mereka Tuhan. Tuhan, jika mereka mengalami pergumulan pada hari ini, kami percaya Engkaulah yang berkarya. Roh Kudus Kau yang bekerja, membantu menyelesaikan semua pergumulan dari anak-anak-Mu ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang hari ini baru pertama kali beribadah bersama kami. Ini bukan suatu kebetulan Tuhan. Kami percaya Kau yang mengarahkan, Kau yang mengizinkan agar mereka beribadah di keluarga Allah. Sehingga mereka, rohani mereka bertumbuh bersama gereja keluarga Allah. Terima kasih Tuhan, kami percaya doa kami tidak akan ada yang gugur satupun di hadapan-Mu. Karena kami berdoa di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang pasti terima berkat, saudara yang sudah terima berkat, dan saudara yang selalu terima berkat. Bersama-sama saya katakan, amin. Haleluya, haleluya. Siapa yang mau terima mahkota kemuliaan dari Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang mau? Nah, bagi saudara yang mau terima mahkota kemuliaan dari Tuhan, saya mengajak kobarkan api melayani Tuhan. Ya, nah bagi saudara yang rindu dan ingin melayani bersama kami, setelah selesai ibadah, saudara bisa mendatangi saya duduk di depan mimbar, ya, untuk daftar menjadi pelayan Tuhan di ibadah Sabtu spesial ini. Oke? Nah, kini saatnya kita bangkitkan satu roh ibadah, roh pondok daud kita dengan apa? Bersukacita menyembah Tuhan. Mari makan berdiri dan beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Bagi Allah kita yang dahsyat, Engkau yang percaya malam hari ini terima mujizat, nyatakan haleluya. Lebih dahsyat surahkan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima kuasa-Mu digenapi sekarang di tempat ini. Engkau yang percaya angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi serukan. Kuasa-Mu yang bekerja penuh di tempat ini. Hey. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami bersepakat, kami mau terima kuasa, kami mau terima pengurapan, kami mau terima mujizat. Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah secara online, mari bersukacita bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dengan segenap hatimu, satu suara kita serukan bersama-sama. Sekarang waktunya Tuhan bekerja untuk menyatakan kuasa-Nya. Amin. Sekarang saatnya bangkit pemenang, penuaian besar nyata. Kau yang bekerja
Kami terima mujizat yang baru malam hari ini. Kami siap dibangkitkan bersama-sama dengan Engkau. Kami tidak akan pernah mengizinkan roh kami padam Tuhan. Tetapi kami mau lebih menyala-nyala di dalam Engkau. Bakar setiap roh kami. Bangkitkan setiap roh kami di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh thank you God. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini Roh Kudus. Engkau ada di tempat ini. Hadirat-Mu ada di tempat ini. Oh datang kerajaan. Jadi kehendak-Mu atas tempat ini, atas hidup kami. Kau yang kami sembah.
terjadi di sini. Amin. Nyatakanlah kuasa-Mu bagi kami, gereja-Mu. Lawatanmu ubahkanku, hidup bagi kemuliaan-Mu, pakai kami. Mari gereja Tuhan nyatakan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi umat Tuhan. Minta lawatan Tuhan melawat setiap kita malam hari ini. Oh, bangkitkan kami Tuhan. Jika hari-hari ini kami mengalami kelemahan, oh bangkitkan kami. Yes, God. Katakan lawatan-Mu, lawat. Kemuliaan-Mu pakai kami. Lawat kami. Lawat kami. Hidup kami, keluarga kami, gereja-Mu, kota kami, bangsa kami. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, hampiri Tuhan. Oh, kerinduan kami Tuhan, hasrat kami, bangkitkan kami, bangkitkan kami, teguhkan langkah kami, kuatkan kami, iman kami di dalam Engkau, pengharapan kami di dalam Engkau. Oh, rabata syakara bata kara maya nara maya so, hirabata kara rabata syakara rabaramo, syara bahara bata kara bahara maya ramo, syara bata kara bahara baba, syara bata kara baba, rababa bata kara bata syara ini waktunya Engkau membangkitkan kami. Melihat hati kami, melihat kami, Kau menyelidiki kami sampai jauh ke dasar hati kami. Yang paling
dengan imanmu nyatakan yang paling lemah Tuhan jadikan bangsa yang kuat, yang paling kecil. Mari deklarasikan di hadapan Tuhan kita yang besar malam ini. Kaum yang besar, yang paling lemah Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Sungguh kemuliaan-Mu dinyatakan, kemuliaan besar. Amin. Mari terima malam ini, kami terima Tuhan, dicurahkan Kau bangkitkanku menjadi bagi bangsa-Ku. Oh, nyatakan
Di tempat ini kami memuji, di tempat ini kami menyembah, di tempat ini kami tinggikan, di tempat ini kami muliakan, di tempat ini kami sanjung Engkau Tuhan, di tempat ini kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan. Oramaya shalama haraba yase, kiralama haraba shere bahana rama yasi kenema, durabata karama yaso. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Biarlah penyembahan kami membumbung tinggi di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah penyembahan kami terus membumbung sampai ke surga, sampai ke tata-Mu Tuhan. Biar boleh menjadi seperti dupa yang harum bagi-Mu. Biar menjadi penyembahan yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Terimalah penyembahan kami, bertatalah di atas penyembahan kami. Nyatakan hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Kami butuh Engkau lebih di atas segala-galanya. Hadirat-Mu adalah jaminan Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada karya-Mu yang nyata. Dalam hadirat-Mu Tuhan akan ada rema pewahyuan bagi setiap kami. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam roh. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami boleh menemukan Kau lebih nyata dan lebih nyata lagi. Kami butuh sentuhan ilahi, kami butuh zaman-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada zaman ilahi, sentuhan ilahi daripada Tuhan. Samalah setiap kami Tuhan, yang luka hatinya dipulihkan, disembuhkan, yang sakit tubuhnya dijamah, disembuhkan oleh Tuhan, yang kekurangan diberkati supaya jadi berkat, yang lemah diberi kekuatan, yang takut diberi keberanian, yang gelisah diberi damai sejahtera. Bangkitkan kami, bangkitkan umat-Mu Tuhan. Mencari laskar-Mu, Tuhan, mencari tentara-Mu Tuhan, untuk akhir zaman ini Tuhan. Beri pengurapan yang khusus, beri Tuhan zaman nilai yang khusus Tuhan. Sama setiap kami. Sama. Terima saudara. Saya rasakan Roh Kudus sedang bergerak. Saya rasakan Roh Kudus sedang menjamah. Saya rasakan Roh Kudus sedang melanda setiap kita. Terima saudara, terima Tuhan. Biar hati kami dijamah Tuhan. Hati yang siram diluruskan. Hati yang cemar ditairkan. Hati yang kotor dibersihkan Tuhan. Hati yang keras dilembutkan oleh Tuhan. Kami bermegah di dalam Engkau. Kami bersukacita di dalam Engkau. Karena Engkau segalanya bagi setiap kami. Kami bangga punya rasa Engkau. Tuhan yang nyata. Hadirat-Mu nyata. Tuhan karya-Mu nyata. Tuntunan-Mu nyata. Sehingga sungguh-sungguh kami tidak pernah sendirian. Senantiasa bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga rindu mendengar sabda dan firman-Mu. Kembali penuhi hamba-Mu dengan Engkau sendiri. Berkatakanlah kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Jadikan hamba-Mu hanya speaker saja. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya perkataan-Mu Tuhan. Kami butuh perkataan-Mu. Jamahlah kami. Jadikan hati kami tanah yang subur, yang siap ditabur benih firman-Mu. Sehingga saat kami mendengar, kami mengerti, kami percaya, kami lakukan, dan kami mengalami kebenaran firman-Mu. Janji-Mu nyata, rencana-Mu nyata. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami, dan sepenuhnya dalam karya-Mu Roh Kudus. Berkaryalah di tengah-tengah kami. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Teriakan haleluya. Haleluya. Lebih mantap lagi haleluya. Beri tepuk tangan saudara.
Ya, silakan duduk. Tuhan berkati semua. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih pada pelayan Praise Worship semuanya. Kita diberkati saudara semua yang ada di tempat ini, yang sedang ikut online dimanapun, diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, Tuhan sangat mengasihi saudara. Saya sebagai gembala sidang juga sangat mengasihi saudara. Biarlah doa saya senantiasa semua dalam perlindungan Tuhan, semua dalam tuntunan Tuhan, semua dalam kasih karunia anugerah Tuhan, semua dipakai oleh Tuhan. Tepuk tangannya lebih meriah. Ya, segera saja saudara kita mulai firman Tuhan. Seri biarlah apinya turun. Ini sesi terakhir. Ya, jadikan sesi ini gongnya gitu saudara. Saya percaya ini akan menjadi berkat yang luar biasa. Ya saudara, hari ini temanya adalah api kebangunan rohani. Jadi setiap ada tema, saudara tangkap dulu. Karena isi khotbahnya akan masuk di situ. Artinya Tuhan ya sedang menyediakan api revival. Api kebangunan rohani saudara. Kebangkitan iman, kebangkitan roh yang luar biasa. Nah, Tuhan ingin setiap kita mengalaminya, mendapatkannya. Ya, kita belajar bersama-sama. Yang pertama, Tuhan kita adalah the God of revival, atau Tuhan yang mengadakan kebangunan rohani, kebangkitan iman kita, saudara. Yohanes 11 ayat 23 mulai, kata Yesus pada Marta, saudaramu akan bangkit. Jadi Yesus berkata, saudaranya akan bangkit. Saat itu saudaranya yaitu Lazarus mati. Tapi Yesus berkata akan bangkit. Kata Marta padanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Seringkali terjadi ya saat Tuhan Yesus berbicara, manusia itu hanya bisa menangkap secara lahiriah. Saudara tangkap dulu ya, Yesus Tuhan. Tuhan itu yang utama adalah tentang rohani, saudara. Tapi manusia seringkali nggak bisa tangkap. Yesus sedang berkata pada mereka yang sedang berkabung, yang sedang meratap. Karena Lazarus mati, saudara. Yesus berkata kamu kan bangkit, saudara. Itu punya arti luas, saudara. Tapi sekali lagi Marta, ya saya hanya berkata tentang nanti akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus berkata, aku ini kebangkitan dan hidup, yang memberikan kebangkitan, yang menghidupkan kembali. Barang siapa percaya padaku, kuncinya percaya. Kuncinya apa saudara? Percaya saudara. Dikatakan, barang siapa percaya padaku, ia akan hidup. Walaupun ia sudah mati. Dikatakan, akan hidup sekalipun telah mati. Ya bisa saja bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Yang masih hidup, yang percaya akan terus mengalami kebangkitan, kebangunan rohani. Tidak akan mati selama-lamanya. Saudara. Nah, itu adalah Tuhan. Artinya di sini sedang dijelaskan Tuhan itu kebangkitan. Tuhan itu kehidupan, saudara. Di mana ada kebangkitan, yang sudah mati bisa dibangkitkan, bisa dihidupkan, saudara. Sekalipun pada saat itu saudara keadaannya parah. Seperti Marta, Maria melihat ini Lazarus sudah mati. Kalau dulu belum mati, Yesus datang, oke. Yesus menyembuhkan, ini sudah mati. Bahkan sudah dikubur 4 hari. Mungkin saja sudah mulai busuk tubuhnya, saudara. Jadi saudara, mereka nggak bisa mikir seperti itu. Tapi sekali lagi hari ini firman Tuhan sedang mengajarkan kita supaya suku-suku kita mengalami kebangkitan, saudara. Yesus ya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia adalah kebangkitan, dia adalah kehidupan, saudara. Ya mungkin ada yang sedang mengalami ya kematian. Kematian itu luas, saudara. Ini Lazarus kematian secara lahiriah tubuhnya. Tapi yang nyata mati itu banyak. Imannya mati, pengharapannya mati, saudara. Hubungan ya dalam rumah tangga mati, sudah nggak ada hubungan lagi. Kesempatan untuk berprestasi mati, gitu saudara. Oh, pemutaran keuangannya mati, gitu saudara.
saudara. Banyak, bisa juga bahkan pelayanannya. Oh, kelompok saya mengalami kematian. Visi ya dalam hidupnya, cita-cita mengalami kematian banyak. Hari ini saudara dengarkan, apapun keadaannya, biarpun sudah mati, bukan hanya hampir mati, sudah mati, sudah lewat, bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang terlambat, saudara. Saya percaya itu Tuhan kita. Kalau di Alkitab, saudara masih ingat ada kisah tentang Yeskia dibawa saudara ke padang gurun. Dan lihat apa saudara? Tulang kering saudara. Berserakan di mana-mana. Tulang kering saudara. Wah, dikatakan bahkan sudah amat sangat kering. Artinya sudah mati lama saudara. Sungguh-sungguh kering. Ditanya oleh Tuhan, bisakah tulang kering ini dihidupkan kembali? Bisakah tulang kering ini dihidupkan kembali? Bisakah tulang kering ini dihidupkan kembali, saudara? Ini bicara banyak kematian dalam banyak mungkin. Ya, saudara, cita-cita yang sudah mati, saudara, bisakah dihidupkan kembali? Mungkin, saudara, iman saudara, pengharapan saudara, pelayanan saudara, bisnis saudara, ya semua yang sudah mati, bisakah dihidupkan kembali? Saudara jawab. Tapi saat itu Yeskiel berkata, tidak tahu, Tuhan yang tahu. Betul saudara, singkat cerita, karena Tuhan itu adalah Tuhan kebangkitan, Tuhan menghidupkan, disuruh apa? Bernubuat, nubuatkan tulang-tulang ini supaya hidup. Kehendak Tuhan, bukan mereka mati, kehendak Tuhan mereka hidup. Maka disuruh menubuat, tulang kumpul gitu saudara. Dari semua yang kumpul saudara, ada kuasa, keluar urat-uratnya, keluar dagingnya, keluar kulitnya saudara. Wah, luar biasa. Jadi manusia, tapi belum ada kehidupan, masih mati. Perintahkan lagi dari segala penjuru, angin dari segala penjuru, ya utara, timur, selatan, berembus saudara. Setelah dinubuatkan, mereka bangkit menjadi pasukan yang sangat besar. Hari ini saya deklarasikan, saya nubuatkan bagi saudara yang mengalami apapun. Dengar, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Imani akan ada kebangkitan. Tuhan itu Tuhan berkuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Akan mati, sudah mati lama, tetap bisa saja dibangkitkan. Kita lihat dalam perjalanan Tuhan Yesus saudara, bukan Lazarus mati saja. Orang tidak punya biji mata, Tuhan Yesus bisa membuat biji mata. Dia meludah ke tanah, diaduk, dioleskan, biji mata bisa keluar. Betul enggak? Lumpuh dibangkitkan saudara. Kusta disembuhkan Tuhan. Bahkan air diubah menjadi anggur saudara. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan meriah. Oh, badan taufat yang datang diteguhkan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tepuk tangannya lebih meriah lagi saudara. Katakan dalam hatimu, terima kasih Tuhan. Aku temukan Engkau, Allah yang menghidupkan, Allah yang beri kebangkitan. Tidak ada yang mustahil. Tapi saudara dengar kuncinya tadi, barang siapa percaya, barang siapa percaya, barang siapa percaya, betul? Barang siapa percaya, yang mati bisa dihidupkan, yang hidup akan terus mengalami kehidupan. Kuncinya percaya. Buka atas hati saudara. Terima kasih karunia, anugerah yang melimpah dalam kehidupan. Di mana-mana waktu Tuhan Yesus melayani, lihat orang yang keadaannya terpuruk selalu tergerak belas kasihan. Kalau saat ini keadaanmu terpuruk, Yesus, lihat saudara, Yesus itu tergerak oleh belas kasihan. Yesus ingin membangkitkan kehidupanmu. Yesus ingin membangkitkan kesehatan. Yesus ingin membangkitkan studi pekerjaan. Yesus ingin membangkitkan pengharapan iman saudara. Tepuk tangannya yang meriah. Orang kusta, gambaran orang yang dosa, kena kutuk, sudah disembuhkan saudara. Orang buta melihat, orang gila disembuhkan saudara. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya senang saudara,
Ya terus kesaksian ini banyak sekali. Hari ini cerita sedikit kesaksian ya saudara ya. Ada satu orang ya beberapa waktu yang lalu kirim WhatsApp minta didoakan saudara. Doanya itu dia di tempat kerjanya dia sedang mengajukan permohonan ya pindah untuk posisi karena dia merasa di tempat yang dia itu bukan talentanya nggak pas, dia nggak bisa. Tapi dia tahu talentanya dia yang cocok lebih berguna lagi. Lalu sudah ngajukan untuk diusulkan ke atasan. Minta doa saya, didoakan Pak, didoakan Pak. Yang kedua dia juga minta Pak, doakan supaya dapat pasangan hidup gitu saudara. Ya doa supaya dapat pasangan hidup saudara. Doa itu apa saudara? Pasangan hidup gitu saudara. Hari ini pagi-pagi mungkin tuh kemarin saya tidak tahu. Dia nulis surat Pak. Ternyata permohonanku tidak dikabulkan. Ya, belum bisa dipindah pokok gitu saudara. Dia tulis gitu. Ya, sampai aku sedih, aku sakit katanya gitu saudara. Terus saya balesin, jangan sedih. Allah turut bekerja dalam segala mendatangkan kebaikan. Ini mungkin sudah sedang dengarkan. Iya saudara. Lalu tiba-tiba saudara, siang sorenya kirim WhatsApp saya lagi beda. Pak, tapi ada yang dijawab. Aku minta didoakan jodoh 3 hari. Ada teman lama saya dari luar pulau. Tiba-tiba hubungi. Mau enggak? Kita nikah aja. Aku mau kembali ke Solo. Di luar pulau. Kalau engkau mau aku balik Solo. Katanya gitu. 3 hari katanya gitu. Temennya ini bisa ingat saudara. Saya lihat dikirim foto. Wah ganteng padahal. Ya dia bersyukur saudara. Lalu saya katakan puji Tuhan. Maka jangan sedih. Tuhan turut bekerja. Tuhan beri yang terbaik saudara. Saudara. Dijawab lalu sembuh saudara. Manusia itu biasanya gitu. Ada yang tidak jauh sedih. Ada yang dijawab. Wah. Puji Tuhan saudara. Ya itulah Tuhan. Hari ini setiap saudara tangkap. Dia Tuhan yang maha kuasa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi ingat juga bagi orang percaya. Bukan hanya bagi orang. Asal percaya. Engkau percaya. Engkau percaya. Engkau percaya. Engkau percaya. Engkau percaya. Kuncinya itu dipercaya. Tuhan menyediakan semua fasilitas. Tidak otomatis kita bisa dapat. Hanya orang yang percaya dan taati firman Tuhan. Taati petunjuknya. 2 itu harus seimbang. Gak taat firman Tuhan melanggar. Gak bisa. Percaya taat. Percaya taat. Percaya taat. Percaya taat. Percaya taat. Percaya taat. Trust and obey. Kuncinya dalam Tuhan itu saudara. Saya doakan saudara suku-suku mengalami. Nah yang kedua saudara. Ya kita harus menerima hatinya Tuhan juga saudara. Yaitu impartasi revival. Atau kalau dibuat mudah. Tuhan bukan hanya ingin kita mengalami revival. Mengalami kebangunan rohani. Tapi Tuhan ingin juga memakai kita. Memakai saudara semuanya. Saudara dan saya. Untuk apa? Membawa orang juga mengalami revival. Mengalami kebangkitan. Jadi kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita diberkati untuk memberkati. Kita ditolong untuk dipakai menolong orang lain. Kita diberikan kasih karunia untuk menolong orang lain. Saudara tangkap. Tuhan itu selalu seperti itu. Enggak pernah hanya ingin memberkati kita saja. Tuhan ingin kita jadi berkat. Sebab saat kita mau jadi berkat. Maka pengurapan berkat double. Di dunia diberkati luar biasa. Di surga diberkati. Pahala luar biasa. Tangkap saudara. Ya, jadi ada panggilan supaya kita itu sungguh-sungguh mau diberkati dan jadi berkat. Diberkati dan jadi berkat. Ya Tuhan itu bukan karena butuh kita saja saudara. Itu memberi kesempatan. Kenapa? Bisa enggak orang yang berdosa Tuhan sendiri berkarya bertobat bisa enggak? Enggak usah pakai kita. Bisa orang sedang berzina. Tuhan kirim malaikatnya. Nekat paten kabeh pasti bertobat saudara. Betul enggak saudara? Orang yang mencuri korupsi. Ayo nekat potong tanganmu itu. Malaikat datang enggak usah Tuhan. Bisa. Betul saudara?
Enggak percaya kamu, habis loh. Percaya? Tuhan kenapa enggak mau? Tuhan ingin kita anaknya dapat pahala. Tuhan ingin kita anaknya memuliakan nama Bapaknya di surga. Ini anugerah, ini kesempatan, ini satu yang luar biasa. Selalu semua perintah Tuhan untuk kita. Banyak orang salah paham, tabur, rugi, keliru. Tabur itu supaya kita bisa panen raya, supaya kita bisa dapat berkat. Banyak seringkali keliru, saudara. Ngalah, wah, saudara, habis keliru, justru ngalah. Itu dapat anugerah yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Lah, untuk kita bisa, saudara, sungguh-sungguh bawa revival. Sungguh-sungguh bawa kebangkitan bagi orang lain. Kita harus punya apinya Tuhan. Kita harus punya api Roh Kudus. Tanpa api Tuhan nggak bisa. Murid-murid sudah dimuridkan 3,5 tahun oleh Tuhan Yesus sendiri. Tapi tanpa api Tuhan mereka nggak bisa. Menginjili nggak bisa. Ngerti firman Tuhan saja nggak bisa. Selamatkan jiwa nggak bisa. Hanya setelah mereka dilawat Roh Kudus, api Roh Kudus turun, dihinggapi api Roh Kudus, dipenuhi dengan api Roh Kudus, tiba-tiba terjadi kebangkitan, tiba-tiba mereka menyala, tiba-tiba saudara hikmatnya terbuka, tiba-tiba perkataannya penuh kuasa. Hari itu 3.000 orang diselamatkan, orang lumpuh berjalan. Perlu api Roh Kudus. Kalau tentang api saudara, di Elisa itu luar biasa. Tapi hari ini saya ingin ingatkan saja, Reinhard Bonnke juga sudah pulang ke rumah Bapak. Dia anak pendeta, dia sekolah teologi, nilainya cum laude, ya terbaik. Saudara. Lalu dia merasa ada panggilan dari Tuhan. Dia orang Jerman, dipanggil ke Afrika, saudara. Sana. Lalu dia rela, sekalipun dia tinggalnya Jerman, ke Afrika, beritakan Injil. Semua saudara, ilmu yang didapatkan di sekolah teologi dipakai, dipraktekkan semua saudara. Enggak pernah gagal, enggak pernah berhasil. Gagal. Sampai satu hari dia tanya Tuhan, ini kan panggilanmu untuk aku ke Afrika. Aku sudah mau di sini tinggalkan Jerman yang jauh lebih enak. Kenapa enggak berhasil? Tuhan berkata, beritakan Injil, layani, ya sungguh-sungguh. Dengan api Roh Kudus. Tanpa api orang enggak dijamah. Tanpa api enggak bisa berhasil. Ya, dengan api. Maka seri khotbah bulan ini sebenarnya intinya di situ. Supaya kita menyala. Kalau kita tidak menyala, kita tidak bisa nyalakan orang lain. Kita saja enggak punya api kok. Betul enggak saudara? Harus kita menyala. Lalu bisa dipakai oleh Tuhan. Lah ada 3 penyebab api revival padam, hati-hati. Yang pertama gagal menangkap isi hati Tuhan. Ya kalau kita gagal menangkap isi hatinya Tuhan, kita nggak ngerti panggilan itu, saudara. Bahwa Tuhan ingin ya selain selamatkan kita. Ya Tuhan ingin kita dipakai menyelamatkan. Selain kita ini dibangkitkan, Tuhan ingin pakai kita bangkitkan orang lain. Harus bisa mengerti. Jangan sampai gagal, tidak tahu. Saat ini Tuhan berkarya luar biasa. Kalau ada yang tidak bisa menangkap rencana Tuhan, ya di dalam rohnya gak bisa alami, saudara. Harus saudara tangkap sungguh-sungguh supaya ngerti isi hatinya Tuhan. Dia Allah, rela dilahirkan sebagai manusia. Supaya apa? Manusia harusnya mati di neraka, ya bisa diselamatkan, dibangkitkan, saudara. Dia di dunia rela tinggalkan pekerjaannya. Ya 3,5 tahun menginjil. Rela korbankan di atas kayu salibnya saudara. Adalah untuk apa? Selalu ada pemulihan saudara. Jadi ya jangan sampai ada yang tidak nangkap keinginan Tuhan. Panggilan Tuhan untuk setiap kita. Untuk saya. Untuk kita semua. Untuk saudara. Untuk saudara semuanya. Jangan sampai. 2. Terlalu fokus pada diri sendiri, bukan pada Tuhan. 2 Timotius 3 ayat pertama dan seterusnya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari akhir ini sekarang akan datang masa yang sukar. Kenapa saudara?
manusia akan mencintai diri sendiri. Semua cinta diri sendiri, saudara. Yang penting diri kita saja. Dan menjadi apa? Hamba uang. Cinta diri jadi hamba uang. Apa-apa uang. Apa uang. Apa-apa uang. Sampai jadi beruang gitu, saudara. Ya, mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Agama itu bukan nomor satu. Bukan percayaan pada Tuhan. Yang penting fokusnya pada diri sendiri. Ini keadaan zaman, saudara. Kalau sudah yang penting nomor satu bukan Tuhan, sudah pasti nggak akan bisa menyala dalam Tuhan. Kalau nomor satu adalah uang, ya menyala. Dengar tentang uang, ini uang menyala, saudara. Ya, jadi saudara sekali lagi kita jangan sampai terjebak hanya mementingkan diri sendiri, saudara. Ya, kalau kita hanya diri sendiri, dalam keadaan sukar, dalam keadaan sulit, zaman kan banyak masalah, goncangan akan banyak orang tanpa sadar mementingkan diri sendiri. Saya rasa tadi Tuhan ingatkan saya satu ilustrasi cukup bagus. Jadi satu kali ada seorang pengkhotbah, dia sekolah di daerah terpencil, lalu sewa, saudara, pesawat kecil charter gitu, saudara. Lalu di situ hanya ada dokter satu, pengacara satu, anak kecil satu sama dia. 4 tambah 1 pilotnya, saudara. Lah, di tengah penerbangan, saudara, tiba-tiba ngalami, saudara, ya kerusakan dan bahan bakarnya itu hampir habis. Pilot sudah tegang, pilotnya sudah berjuang, kelihatannya sudah nggak bisa. Langsung instruksi semua penumpang 4 orang segera ambil parasit terjun gitu, saudara. Nah, sayangnya, saudara, ternyata parasitnya itu cuma 3. Ada satu yang nggak tahu, ya hilang atau gimana. Pokoknya 3 saja, saudara. Langsung, saudara, yang dokter ini cepat ambil 1. Dia berkata, aku dokter, aku harus mengobati banyak orang, jadi harus selamat dulu. Ya, pengacaranya, aku ini pengacara. Wah, untuk penting dibutuhkan bila banyak itu, saudara. Langsung ambil, langsung terjun, saudara. Tinggal 1 parasit, orang 2. 1 pendeta, 1 anak kecil. Pendetanya berkata pada anak muda ini, "Nak, aku sudah tua. Tugasku sudah aku lakukan banyak. Kamu masih muda, masa depanmu bisa dipakai oleh Tuhan banyak. Pakai saja." Kau yang terjun. Pilotnya karena ngomong di pilot itu sudah ada alat untuk menyelamatkan diri sendiri. Tapi anak itu berkata, "Enggak, Pak Pendeta, enggak usah takut. Tadi salah satu salah ngambil. Ransel kutu yang diambil buat terjun. Jadi masih ada 2. Aja malah selamat." Kadang-kadang gitu. Kita itu sudah kalau sudah mementingkan diri, sudah yang penting kita selamat, orang lain mati karepmu, saudara. Tapi kadang-kadang salah langkah sehingga akhirnya habis. Ada panggilan. Ada panggilan. Satu lagi ya, saudara. Rindat Bonke lagi. Saudara pernah dengar dia melayan saat gagal tadi sampai sewa untuk tempat ya kantornya kecil itu, saudara. $30 nggak punya uang. Doa nggak ada. Sampai waktunya sudah mepet, saudara. Sudah doa puasa nggak ada, saudara. Besok nggak ada berarti sudah harus nggak punya tempat untuk ngantor sementara gitu, saudara. Padahal itu murah di Afrika. Sedang dia pulang, sudah ingat ceritanya, tiba-tiba ya Allah, Bapak berkata, ya aku mau kabulkan doamu. Ya, minta apa, saudara? Lalu saudara, kalau orang kejepit gitu, saudara, butuh uang kontrak nggak punya, mestinya kan mikir orang kontrak, saudara, betul nggak, saudara? Bahkan ada suara $1 juta gitu, saudara. Lalu dia mau teriak $1 juta, bukan untuk sewa, untuk banyak aja. Tapi Roh Kudus ingatkan, jangan 1 juta. Teriak 1 juta jiwa, 1 juta jiwa, 1 juta jiwa. Lalu dia teriak, Bapak,
1 juta jiwa, 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 1 juta jiwa. Saya percaya menggetarkan hati Bapak. Saat itu kalau dia cerita orang ditertawain. Apa? Kamu penginjil yang gagal. Untuk bayar kontrak $30 aja gak punya uang 1 juta jiwa. Tapi sekali lagi. Bapak itu sang revival. Tuhan itu revival. Tuhan itu ingin membangkitkan orang yang sudah hancur. Dipulihkan, dibangkitkan. Dengar, ada orang yang punya hati sama. Mau dipakai sama. Tiba-tiba Tuhan bekerja. Dan akhirnya orang sadar. Pelayanannya jutaan, 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 jutaan. Sekarang visinya 100 juta. Betul? Hari ini saya percaya Tuhan sedang cari. Tuhan sedang cari. Melalui ulang tahun cari Elia, Elisa yang bisa dipakai oleh Tuhan. Dalam gereja kita sedang dibangkitkan. Sehingga selamatkan bangsa. Ya, yang ketiga membereskan hati. Atau membereskan kecewa. Tapi hati lebih luas. Hati ini bisa menghalangi. Banyak orang anak Tuhan. Banyak orang pelayan Tuhan. Bahkan hamba Tuhan. Kalau tidak hati-hati hatinya penuh dengan kepahitan. Karena dalam kegerakan sering ada gesekan. Enggak ada yang tidak. Saya pun ngalami. Semua saudara pasti ngalami. Ada yang cocok dengan pikiran saudara. Ada yang tidak cocok. Ada yang cocok dengan keinginan hati saudara. Ada yang tidak cocok. Saudara, kalau kita tidak hati-hati, enggak lapang hati, mudah sakit hati, kecewa, simpan pahit hati. Orang kalau sudah kecewa, pahit hati, enggak mungkin bisa menyala. Nyala pun begitu kecewa, padam, habis. Atau tadi godaan-godaan dunia lebih daripada Tuhan, motivasi hatinya ya enggak dibersihkan, enggak bisa nyala. Hari ini saya juga ajak uji hati kita. Hati bersih bisa menyala. Hati kotor, hati cemar tidak bisa menyala. Hati menyimpang enggak bisa menyala. Musa dulunya menyala karena dia tahu dipanggil untuk selamatkan bangsanya. Dia lihat ada orang Yahudi bangsa yang dianiaya oleh orang Mesir. Marah, dibunuh saudara. Ya lalu dikubur, dia pikir enggak ada yang tahu. Besoknya ketemu lagi. Ada orang Yahudi bertukar sini. Dipisah, malah marah. Apa? Kita ngangkat kau jadi hakim. Apa kau mau bunuh aku seperti kemarin bunuh? Ya orang Mesir kaget ternyata ada yang tahu. Pikir gak ada yang tahu. Saudara, malah ya orang Yahudi yang lapor pada Raja Mesir. Dia terpaksa harus lari tinggalkan diri. Saya percaya gak hati-hati akan kecewa. Aku mau bela bangsaku. Katanya Tuhan aku dipilih. Tapi kok malah mereka menipu aku. Tikam dari belakang. Gitu. Dalam nama Tuhan Yesus. Bersihkan hatimu. Hari ini. Sudah akan dipakai menyala. Sekarang yang ketiga. Sudah. Rahasia mengubarkan. Kalau tadi banyaknya padam sekarang mengorbankan api. Revival. Satu, sadar bahwa Anda dilahirkan untuk revival. Dilahirkan untuk tadi diselamatkan dan menyelamatkan. Dilahirkan untuk dibangkitkan dan membangkitkan. Dilahirkan untuk tujuan ilahi yang luar biasa. Yakobus 4:9 ayat 5 dan 6. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan. Untuk menjadi apa? Hambanya. Sudah ada rencana panggilan Tuhan sejak dari kandungan. Untuk apa? Mengembalikan ya kaum, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Isa berkumpul padanya, umatnya, bangsanya yang sudah undur kembali pada Tuhan. Itu panggilan, maka aku ya dipermuliakan di mata Tuhan dan aku menjadi dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat kau menjadi terang bagi siapa? Bangsa-bangsa. Supaya keselamatan
yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Hari ini firman ini dibacakan untuk kita. Tuhan ingatkan, kita sudah punya rencana Tuhan, sudah rencana lama, masih di rahim ibu kita. Dilahirkan untuk panggilan ilahi, dilahirkan, dibangkitkan untuk menjadi laskarnya, untuk bangkitkan orang lain. Bahkan bukan hanya sukunya saja, bangsanya saja, tapi sampai kepada bangsa-bangsa, 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 ujung bumi, ujung bumi, ujung bumi. Betul, kalau kita nggak tangkap, kita nggak bisa. Tapi begitu kita mengerti, sejak aku belum dilahirkan, sudah ada rencana Tuhan seperti ini. Oh, waktu aku ada seperti ini. Sejak aku diselamatkan oleh Tuhan, ya aku sadar ada panggilan untuk menyelamatkan. Begitu saudara sadar, saudara akan menyala, saudara akan berkobar-kobar, saudara akan lakukan sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya peroleh kasih karunia. Maka gunakan mulut kita, perkataan kita yang keluar adalah membangun orang lain. Jangan sampai melemahkan orang lain. Betul saudara? Memberi pengharapan, memberi iman, memberi arah nasihat, memberi pertolongan. Itu yang harus ada. Diberkati untuk jadi berkat saudara. Saya percaya ini saat yang luar biasa. Kita jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Kita jadi berkat untuk saudara bangsa sampai ujung bumi. Sejak apa? Ada media internet. Saya katakan berulang-ulang. Apa yang ada di tangan saudara itu adalah teknologi yang diberikan kita. Sebab apa? Kita beritakan kesaksian. Kita beritakan Injil. Kita beritakan keselamatan. Kita beritakan pengampunan. Kita beritakan pengharapan. Kita beritakan anugerah dalam Tuhan. Gunakan. Sekarang dulu beda. Dulu nggak bisa. Sekarang saudara mau langsung kemanapun. Mau di Amerika. Mau di Nigeria. Mau di Moskow. Mau dimanapun. Saudara sudah bisa nembus. Minggu yang lalu masih ingat. Saya keluarkan. Kalau masih ada dikeluarkan di luar kota, luar pulau saja. Loh, saudara lihat. Ya ini yang sudah ada. Gereja lokal. Saudara. Ya ini yang juga. Ini yang tapi belum diuraikan kotanya. Langsung saja gitu. Ya langsung saja. Saudara lihat ya. Ini. Oh tadi yang kota. Tapi belum tergabung di gereja lokal. Ini luar kota. Lihat ya. Lampung. Terjangkau 19. Riau. Jambi. Ya. Maluku, Ambon, saudara, Sumatera, Sulawesi, Papua, Bali, Kalimantan, dulu NTT 9, Bengkulu, Bangka Belitung 1, Aceh dan banyak. Dulu nggak bisa kita jangkau itu, kita nggak ada gereja di sana, betul? Sekarang tembus, Iblis berusaha untuk menghalangi pekerjaan Tuhan, tapi justru terjadi breakthrough. Luar negeri juga lebih hebat lagi, saudara. Saya sampai kagum. Sebelum tanya data saya nggak ngerti. Nederland, Belanda saja ada 22. Amerika 39. Singapura ya. Malaysia 201. Myanmar 2. Timur Tengah 6. Korea, Australia. Ya Jepang, saudara. New Zealand, Jerman, ya Taiwan. Eropa, saudara. England, Prancis, Hong Kong, Cina. Saudara Timor Leste, Filipina. Saudara, ini Kairos. Ini waktu. Setiap kita dipakai Tuhan besar-besaran. Kuncinya harus nyadari mau. Betul saudara. Begitu saudara melakukan. Tiba-tiba dipakai Tuhan. Jadi apa? Alat Tuhan. Sampai ke bangsa. Sampai ke ujung bumi. Yang dua mau dipakai jadi kayu bakar. Saudara. Yang dari Tuhan untuk mengobarkan api. Supaya api bisa menyala, pasti ada. Bisa kalau zaman pertama kayu bakar. Setelah itu mungkin minyak bakar atau apa. Tapi supaya misbah itu menyala ada kayunya. Ada kayunya. Misbah itu harus ada. Habis tambah kayu. Saudara. Kayu terbakar. Tapi akhirnya jadi terang. Saudara.
jadi yang luar biasa. Harus saudara, ada yang mau dipakai jadi kayu bakar seperti ini. Kita bisa lihat di Alkitab bagaimana revival. Ya gereja mula-mula pertama berdiri. Saudara, ada 120 orang yang berani tangkap sungguh-sungguh 10 hari. Tinggalkan semuanya. Sungguh-sungguh berdoa, berpuasa, tangkap janji Tuhan. Dilawat. Tuhan lihat hati yang seperti ini. Dilawat saudara. Dipakai jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Rasul-rasul semuanya. Rasul Paulus sama saja. Dia berani korbankan segalanya. Tangkap ini. Menjadi kayu bakarnya Allah. Dibawa di mana-mana. Sampai menimbulkan banyak. Saudara, sehingga dipakai Tuhan luar biasa. Evan Robert, saudara, seorang pemuda. Saudara, kenapa dia bisa dipakai? Dia mau jadi kayu bakar. Saya baca biografinya, saudara. Setiap jam makan siang dia itu karyawan tambang. Pakai jam makannya, saudara, untuk berita Injil. Berita Injil. Setiap jam makan dia tidak pakai untuk hanya makan. Berita Injil. Berita Injil. Bersaksi, saudara. Usianya masih muda. Terus doa. Firman saudara. Dan akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Jadi kegerakan luar biasa. Lalu setelah itu William Seymour. Dia dengar ada api Pentakosta Roh Kudus. Dipulihkan. Dia tangkap sungguh-sungguh. Dia enggak boleh ikut masuk di ruangan. Karena kulit hitam. Tapi dia tentu saja mau dengarkan dari luar kelas. Tangkap saja. Korbankan semuanya. Akhirnya dipakai Tuhan. Tuhan lihat hati seperti ini luar biasa. Saya tambah satu Yonggi Cho karena baru saja dipanggil pulang saudara. Saya lihat hidupnya juga sama saudara. Kemarin ya Sabtu kemarin saudara, saya mengikuti upacaranya ya penguburan. Salah satu yang terkesan ada kaitan dengan ini, temannya dia, coba lihat. Yang ini khotbah upacara kematiannya kemarin saudara. Pastor Kim Jong, Presiden Pastor. Nah, salah satu khotbahnya dia berkata begini, kenapa Yonggi Cho dipakai luar biasa? 1 hari, karena itu teman main. Dia tanya, kenapa kamu bisa dipakai sampai 800.000 saat itu jemaatnya. Aku kok cuma 20.000 teman kok saudara. Lalu salah satunya pendeta Yonggi Cho mengingatkan, kamu doa sungguh-sungguh enggak? Mau enggak korban waktumu untuk doa? Yonggi Cho berkata, sejak awal sampai puncak terus doanya dulu malah 8, tapi yang belakang sampai sebelum air 5 jam per hari, 5. Dia korbankan waktunya, dia korbankan dagingnya. Ada yang memang dipakai untuk itu, jadi kayu. Kalau enggak bisa. Kalau kita enggak mau korban waktu, sudah matikan kedagingan, enggak akan bisa dipakai luar biasa. Ya, bukit doanya juga mereka tuh kalau doa hebat sekali. Yang bangun bukit doa luar biasa, saudara. Dan saya heran, saudara, ini tempat ibadahnya bukit doa. Yang kemarin dikubur di daerah sini juga, saudara. Pendeta Yonggi Cho dia punya pekuburan, ya komplek perkuburan di sini. Ya, ini yang datang banyak, saudara. Kalau Sabtu Minggu bisa puluhan ribu. Salah satunya, saudara, Wat Brandon saat itu sedang bangun gedung gereja. Dananya saja masih kurang sebetulnya. Tapi melalui mertuanya Tuhan bicara, bangun bukit doa ini. Bangun bukit doa. Bangun. Karena dipentingi. Doa itu lebih hebat. Kuasa Tuhan lebih hebat. Akhirnya tetap berjuang. Akhirnya singkat cerita, ya sudah disetujui, diumum gerakan. Dan semua jemaat juga tergerak. Dukung semua. Jadi tempatnya di perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Doa. Itu ini kamar itu saudara. Ya kamar untuk tempat doanya mereka. Tapi sekali lagi sejak itulah saya juga lihat gereja kita sampai sekarang kenapa banyak yang mau jadi kayu bakar. Jadi kita nggak ada apa-apa. SGG sejak dari awal semualah saudara ya. SGW ya, lalu Kadif, SGL, SGD dan semuanya. Semua ya. Karena semua mau jadi kayu bakar. Sehingga terus
dibawa Tuhan. Ada yang terus berjuang dengan waktunya, tenaganya untuk melayani, saudara. Bahkan untuk dana, bahkan talentanya dipersembahkan. Waktu COVID ini juga ada, ya, peduli COVID, saudara. Ya, Bu Dwi, saudara. Berani, itu resiko juga, saudara. Dia lakukan itu, saudara. Karena tidak mudah, ya, tidak semua orang bisa berani. Luar biasa, saudara. Lalu di Jakarta ada Dokter Dani, juga sama. Seperti di Solo juga, saudara. Berani dia, saudara. Ya, sekalipun risiko banyak, saudara. Saya lihat ada yang memberikan alat-alat, ya. Ada yang memberikan obat-obat. Ada yang memberikan masker. Kita terima masker ini puluhan ribu, saudara. Maka masker kita nggak habis-habis, saudara. Karena banyak yang tergerak. Ya, keluarga Bapak Ibu Yuda, keluarga Bapak Ibu Tri Joko, itu mereka puluhan ribu, saudara. Ada yang memberikan ambulan, kemarin ambulan bisa dipakai. Ada memberikan mobil jenazah. Ada yang mensupport dengan dana semuanya. Yang pasti ada yang mau jadi kayu, api bakar untuk menyala. Ya, saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Keluaran 34 ayat 10, firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsa ini, akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib seperti yang belum pernah dijadikan seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh dahsyat. Tangkap, saudara. Saudara akan menyala. Saudara akan terbakar. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Luar biasa. Tangkap. Saya undang PW maju ke depan. Kalau saudara bisa tangkap, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Ya, harusnya ada banyak kesaksian yang luar biasa. Kalau ada satu saja boleh dikeluarkan, salah satu. Ya, sebagai penutup, sekalian semua bisa siap semua. Oh, enggak ada. Ya sudah, saudara, ya. Semua bangkit berdiri. Kita datang di hadapan Tuhan, tanggapi, saudara. Saya percaya saat kita tanggapi, saudara akan menjadi kayu api yang di tangannya Tuhan, yang dipakai Tuhan, jadi obor kegerakan pada akhir zaman ini. Saudara akan mengalami yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah ada dalam hati pun terjadi. Minta Roh Kudus, saudara. Roh Kudus bekerjalah. Nyalakan apimu, Tuhan. Nyalakan apimu, Tuhan. Membakar kami. Menjadi persembahan hidup bagimu, Tuhan. Persembahan. Roh Kudus berkaryalah. Roh Kudus berkaryalah. Surahkan kuasamu. Surahkan kuasamu. Imanku bangkit dalammu, Tuhan. Ku bangkit dalammu. Lakukan perkara besar bersamamu, Tuhan.
Roh Kudus bekerjalah, nyalakan apimu. Roh Kudus bekerjalah, nyalakan apimu. Membakar kami menjadi persembahan hidup kami. Roh Kudus berkaryalah, curahkan kuasa-Mu, imanmu bangkit dalamku, melakukan bagian semua datang pada Tuhan, saudara. Semua berseru pada Roh Kudus. Roh Kudus berkaryalah, nyalakan apimu Tuhan, yang membakar kami menjadi api, kayu api yang dipersembahkan bagimu, sehingga nyala apimu menerangi orang-orang lain. Kami tahu ini panggilan Tuhan. Sebelum kami lahir, sejak kami masih di kandungan ibu, ini adalah rencana-Mu. Saat kami diselamatkan, saat kami lahir kembali, lahir dalam roh dan Tuhan, menjadi umat-Mu. Ada panggilan-Mu Tuhan, dibangkitkan untuk membangkitkan, diselamatkan untuk menyelamatkan, diberkati untuk jadi berkat, ditolong untuk menolong, dituntun untuk menuntun orang yang lain. Ini panggilan-Mu Tuhan. Roh Kudus berkaryalah, curahkan kuasa-Mu, sehingga imanku bangkit dalam-Mu senantiasa. Lakukanlah perkara besar bersama-Mu, sesuai firman-Mu. Tuhan, mencari terang, datangkan keselamatan sampai ke bangsa-bangsa, sampai ke ujung bumi. Kami tangkap Tuhan, ini kairos-Mu Tuhan, panggilan ilahi Tuhan. Kami tahu ada sesuatu yang luar biasa. Api kebangunan rohani dinyalakan. Setiap kami mengalami menyala api kebangunan rohani. Bagi saudara yang mengalami kesuaman, kematian iman, kematian rohani. Bagi saudara yang mengalami kematian pengharapan, kematian saudara dalam hubungan rumah tangga, kematian saudara dalam studi saudara, bisnis saudara, keuangan saudara, dalam pelayanan saudara. Api revival turun atas saudara, api Roh Kudus turun atas saudara, api kebangunan turun atas saudara. Roh Kudus jamalah, 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 jamalah setiap kami, jamalah setiap kami. Nyalakan, hanya dengan apimu kami akan pancarkan terang. Hanya dengan apimu kami akan bakar habis kedagingan yang terus mengganggu. Hanya dengan apimu Tuhan kami akan bergerak dengan pengurapan, dengan kuasa, dengan menyala-nyala. Jamah, jamah, jamah Tuhan, jamah setiap kami. Hancurkan roh kecewa, hancurkan pahit hati, hancurkan roh ketakutan, hancurkan Tuhan kemalasan, hancurkan egois, hanya mikirkan diri sendiri, hancurkan semua penghalang Tuhan. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, nyalakan apimu, bahkan besarkan apimu Tuhan, besarkan apimu Tuhan, makin menyala, makin menyala, makin menyala, makin menyala, makin menyala Tuhan. Ora lapa sakara, lapa sakara, hira lapa sakara, lapa sakara. Ora lapa, beri kami hati untuk jadi kayu apimu. Berikan kayu kami hatimu yang rela Kau pakai, seperti 120 murid di loteng Yerusalem, seperti rasul-rasul, Rasul Paulus Tuhan, seperti berita Yogico, seperti pendahulu kami Evan Robert. Saudara Tuhan, nyalakan apimu Tuhan,
supaya kami punya hatimu yang selalu berkobar-kobar. Kalau melihat orang lain, tidak tergembalakan, penuh dengan kegagalan penderitaan, punya api Tuhan, hati untuk tulang-tulang kering yang berserakan. Tuhan, kami nubuatkan Tuhan, ada kebangunan rohani, tulang kering diubah menjadi pasukan Tuhan. Oralah pasaka, terus saudara, datang pada Tuhan, menyala Roh Kudus, apimu berkobar-kobar, apimu yang membakar, menyala dalam roh kami. Terus tidak akan padam, makin menyala, makin menyala. Ucapkan perkataan profetik saudara, ucapkan perkataan profetik, ucapkan perkataan profetik saudara. Oralah pasakara, hiralah pasakara. Ucapkan perkataan profetik. Hiralah pasakara. Jamaah. Oh, ini waktunya. Api revival datang pada kami. Api revival menyala dalam hidup kami. Selamatkan keluarga kami. Selamatkan orang-orang di sekitar kami. Bangkit, tabur kasih dalam keluarga, tabur kasih dalam lingkungan kita, tabur kasih di kota, bahkan sampai ke bangsa-bangsa dengan media internet, sampai ke bangsa-bangsa. Saudara yang di luar kota, saudara di luar pulau, saudara di negara-negara lain, menyala, bawa api obor kegerakan sampai di kotamu, sampai di pulaumu, sampai di negaramu, sampai bangsa-bangsa. Bawa api itu, Tuhan impartasikan api yang baru di setiap kota desa, di setiap pulau, di setiap negara. Api menjalar, makin besar, makin dahsyat. 1 juta segera digenapi. 1 juta segera digenapi. Ada kebangkitan besar, ada kebangunan rohani besar. Api revival datang. Api revival sudah datang. Oralah pasakara. Menyala. Oh, tidak ada yang suam, tidak ada yang lumpuh, tidak ada yang koma, tidak ada yang mati. Dibangkitkan. Ucapkan perkataan profetik saudara, supaya ada kuasa Tuhan yang bekerja dan mengalir. Oralah pasakara, yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, supaya kami bisa pakai hidup kami, tubuh yang sehat, melayani Tuhan, membawa api kegerakan, membawa obor kegerakan, api Roh Kudus. Tuhan yang kekurangan, Tuhan berkatilah, supaya hidupnya jadi berkat. Yang kalah dibuat berhasil. Tuhan, yang jalannya serong diluruskan. Yang hidup dalam dosa bertobat. Yang hatinya keras dilembutkan Tuhan. Yang cemar ditahirkan oleh Tuhan. Oralah pasakara. Pakai gerejamu Tuhan, pakai umatmu Tuhan, pakai anak-anakmu Tuhan. Bawa obor kegerakan yang besar. Kami tahu revival is coming. Kebangunan rohani sudah datang. Saatnya kami start. Saat kami mulai bergerak dengan sungguh-sungguh, kami akan lihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Terus bukakan mata rohani kami. Terus melekat padamu Roh Kudus. Hanya Engkau yang nampak, bukan gerejamu. Hanya Engkau yang nampak, bukan setiap kami. Hanya Engkau Tuhan. Dunia akan melihat Engkau Tuhan. Dan sungguh-sungguh Engkau yang berkarya Tuhan. Bukan kami, tapi Engkau saja. Kami hanya kayu-kayu yang menjadi milik-Mu, yang diizinkan terbakar bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati dengan api kebangunan rohani. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, kesaksian pelayananmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, seluruh kehidupanmu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa,
kasih karunia dalam Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Teriakan api Roh Kudus turun atas kami. Api revival menyala dalam kami. Kami bawa api revival sampai ke bangsa-bangsa, sampai ujung bumi. Terima kasih Tuhan.